ngapain sih terus foto-foto dengan calon-calon pilkada. Akhirnya kan dia kan jadi presiden Republik Indonesia, bukan jadi presiden karena afiliasi dengan kelompok partai politik tertentu. Betul. Ada sih boleh, cuman kan yang mau dilihat tuh ruhnya Pak, bukan sekedar peraturan-peraturan. Gimana itu Pak di Jawa Tengah foto-foto seperti itu? Yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Alhamdulillah hari ini kita ingin menegakkan kewarasan itu dengan orang yang terus-menerus menjaga kewarasannya dengan integritas. Beliau adalah Profesor Didin. Apa kabar Prof? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Ini bajunya merah maksudnya apa? Karena merah menyala gitu. Di DKI kan. Iya, menyala dan optimis. Optimis. Oke. Tapi Menteri PPN kita tidak optimis tuh terhadap pemerintahan yang dulu. Karena beliau mengatakan, Pak Rahmat Pambudi, Menteri PPN tuh perencanaan pembangunan nasional ya. Ya. Dia mengungkapkan ada 11 dari 16 indikator. Kalau Profesor Didi bilang hanya 2 dari 16 indikator pembangunan Jokowi yang diperkirakan tercapai. Iya. Itu gimana pendapat? Iya, jadi optimisnya justru saya mengkualifikasikan ya pidato Prabowo setelah dilantik di MPR itu kan menggeser sebuah paradigm sebenarnya pembangunan yang ingin ekonomi untuk rakyat, pembangunan untuk rakyat, APBN untuk macam-macam untuk rakyat, termasuk juga komitmen para pemimpin untuk rakyat. Nah, saya sebut sebagai people centered development. Ini benar-benar menggeser orientasi 10 tahun sebelum ini, yaitu yang lebih financial center development atau bahkan oligarki center development. Nah, mengapa harus optimis? Saya kira di antara macam-macam ya transisi pergeseran paradigm ini kan memang tidak mudah. Karena 10 tahun ini ekosistemnya adalah dibangun oleh Presiden Jokowi yang tadi finansial dan oligarki center development. Nah, dengan mengatakan bahwa hanya 2 indikator dari 16 yang dikemukakan oleh Kepala Bappenas yang dianggap memenuhi target dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, ini artinya saya jadi optimis bahwa kalau seorang Kepala Bappenas seperti Profesor Rahmat Pambudi yang notabene ini sangat dekat dengan Jokowi, mantan Sekjen HKTI, Wakil Ketua Umum HKTI dan lain-lain, itu artinya bahwa
people center development oleh seorang menteri perencanaan pembangunan akan diterjemahkan lebih konkret. Dan saya kira bukan tanpa sengaja kalau pernyataan itu di depan DPR yang mengejutkan. Artinya itu berani mengungkapkan fakta itu yang kalau kami sudah cukup lama ya mengatakan bahwa memang Presiden Jokowi dibanding dengan konstitusi, dibanding dengan RPJMN itu udah gagal. Sekarang ditegaskan resmi oleh seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas yang notabene itu nanti lintas kementerian, non kementerian, daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu ada di dalam koordinasi musrenbang gitu ya, yang nantinya akan diwujudkan di dalam platform yang baru yang harus dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, alokasi APBN-nya gitu loh. Nah kalau ini sudah dimulai dengan pernyataan bahwa akan memperbaiki, itu kan bahasa lain. Kalau hanya 2 berarti memang financial center development memang tidak cocok dengan konstitusi dan tujuan untuk memakmurkan sebesar-besarnya rakyat. Nah sekarang dengan pidatonya itu inline sekarang dengan pernyataan dari Kepala Bappenas ini, itu menurut saya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pak Rahmat Pambudi itu mencakup 3 hal ya. Bagian pertama, Bappenas ini adalah salah satu dari 4 kementerian yang langsung di bawah Presiden. Betul. Menteri Keuangan, Bappenas, Menpan, sama satu lagi Sekretariat Negara, Mensesnek. Jadi 4. Jadi artinya beliau Pak Rahmat Pambudi itu adalah representasi dari Presiden. Satu itu. Ya. Itu diungkapkan di depan DPR. Dan di depan DPR itu juga di inaugurasinya Pak Prabowo pada saat presidential inaugurations itu Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sebagai pemimpin untuk kepentingan rakyat sampai 32 kali. 32 kali. Jadi dia sebenarnya sedang mengkonfirmasi dan ini adalah indikator yang dulu tuh tidak tercapai. Ya. Dan sekarang ini harus dikoreksi. Terus tadi Prof. Didin mengatakan kita sekarang sedang membangun yang disebut dengan people center development. Artinya harus berpujuk pada kepentingan rakyat sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam alinea keempat pembukaan. Betul. Oke. Tapi kemudian kita harus periksakan selanjutnya nih. Ada defisit APBN yang luar biasa. Ada international tension. Ya. Ya. Sekarang Pak Prabowo sedang berkunjung ke Cina, ke G20 dan kemudian ke ada itu. Terus ketiga juga ada situasi di mana hari ini deflasi udah 6 bulan berturut-turut. Ya, betul. Ada situasi kritikal itu. Bagaimana kemudian menerjemahkan the people center development dalam situasi kritikal? Atau ini ya itu karena situasi itu makanya people center jadi sesuatu. Gimana menjelaskan itu? Iya begini, memang secara geopolitik ya eskalasi perang baik di Ukraina maupun di Timur Tengah, Palestina dengan Israel itu memang kayaknya makin memuncak, makin menuju puncak. Israel nyerbu kemana-mana lagi tuh, jadi narik semua negara lain. Itu apalagi Trump yang menang, yang sangat pro Israel kan begitu. Jadi bukan hanya kepentingan rakyat banyak yang sedang dipertaruhkan oleh Presiden dengan visi people center development, tapi memang kelihatannya karena passionnya Prabowo ini adalah internasional sangat kuat gitu ya, sangat memahami konstelasi geopolitik. Jadi kalau skenarionya misalnya katakanlah kita nggak mau ya perang dunia ketiga, tetapi katakanlah nih perang ini berkepanjangan gitu, itu kan ada disrupsi pasok pangan dan energi yang luar biasa, inflasi juga, import inflation yang memang sangat tidak menguntungkan untuk katakanlah perekonomian nasional, terutama rakyat banyak yang sekarang dirugikan oleh platformnya pembangunan pada saat Jokowi, yaitu rakyat termarginalisasi dengan
meningkatnya secara quantum leap orang-orang super kaya. Nah, jadi dua hal itu bertemu. Konstelasi global yang tidak menguntungkan perekonomian nasional sekaligus telah merugikan rakyat banyak. Sekarang ada people centered development yang akan menjawab dua hal itu. Jadi sangat relevan. Mudah-mudahan bukan sekedar pidato ya Presiden Prabowo, tetapi memang serius diterjemahkan oleh Bappenas, oleh kementerian-kementerian yang lain, terutama Menteri Keuangan di dalam alokasi APBN. Nah, memang dengan adanya defisit besar itu 2,52% ya kalau nggak salah itu besar lah gitu ya. Berapa itu jumlahnya, ratusan triliun gitu. Memang itu masalah, utang luar negeri juga sangat tinggi. Oleh karena itu memang solusi dengan Danantara itu, bahwa dana BUMN akan Danantara apa nih? Oh ya, Danantara kalau nggak salah ya itu dana apa Nusantara atau apa yaitu dana yang berasal dari holdingnya seluruh BUMN. Oh, BUMN ingin dikonsolidasikan. Ya, kayak Temaseknya Singapura atau khazanahnya Malaysia. Lah, gitu. Nah, sehingga dengan dana ini plus mungkin dengan diplomasi ke Amerika, ke Cina untuk tackle berbagai defisit dan berbagai kekurangan itu, mungkin kita berpikir positif bahwa ini akan memperkuat bagaimana menghadapi eskalasi geopolitik global yang tidak menguntungkan, plus rakyat yang memang selama ini termarginalisasi yang programnya ini kan relatif ambisius juga ya. Ya. Bayangkan ini ingin mengurangi kemiskinan, mungkin lewat swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ini luar biasa. Pak Harto itu butuh 10 tahun lebih untuk mencapai swasembada tahun 1984. Ini 4 tahun gitu. Sehingga metodenya harus kita kawal tuh, jangan sampai juga merusak lingkungan dan meninggalkan masyarakat adat macam-macam. Kemudian juga swasembada energi, dan ini dalam rangka kalau terjadi lumbung pangan dan energi ini eskalasi global yang berkepanjangan, ini memang negara-negara lain yang biasanya kita defisit pangan maupun energi kita impor, kita sudah menyediakan cadangannya lewat lumbung pangan dan energi, dan ini butuh pendanaan, butuh pendanaan. Jadi saya masih berpikir positif bahwa baik Danantara yang memang itu tarik menarik sekarang maupun diplomasi finansial ya, pinjaman itu dari berbagai negara itu kalau saja Prabowo serius juga untuk tidak terjadi korupsi, dan ini betul-betul untuk menangani masalah rakyat yang sekarang selama ini termarginalisasi, dan lumbung pangan, lumbung energi, dan kemudian sekaligus jadi ya inginnya pertumbuhan tinggi itu. Karena teoritisnya begini, kalau kita ini pertumbuhan ini bertumpu pada broad base, jadi rakyat banyak, UMKM, pertanian dan lain sebagainya digerakkan, dan pasar dalam negeri karena sekarang internasional lagi tidak menguntungkan, itu sebenarnya secara teoritis justru seperti pedagang yang untungnya kecil gitu ya di sebuah daerah tapi pelakunya banyak, itu lebih menguntungkan daripada sekelompok kecil yang menangani supply kepada sebuah daerah gitu. Itu ada multiplier effect yang terbukti itu bisa lebih tinggi. Jadi tidak mustahil beberapa target bisa tercapai gitu. Misalnya mendekati 8%, 7% aja udah bagus gitu. Dan pemerataan juga terjadi. Ini adalah skenario optimis memang. Nah, tinggal mendeliver semua visi besar ini agar implementasinya juga konsisten, mengurangi banyak kebocoran, korupsi dan lain sebagainya. Plus juga playernya, pelaku-pelakunya yang cocok. Misalnya ya, satu contoh yang saya dengar misalnya makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang sudah dianggarkan 71 triliun. Yeah. Itu kalau bisa cateringnya ya rakyat, yang catering rakyat lah. Jangan akhirnya di daerah-daerah itu konon aparat memilihnya catering-catering besar yang
sebenarnya kepanjangan tangan dari konglo besar selama ini. Itu dihindari. Itu lebih baik para catering yang memang terkait dengan ekonomi masyarakat menengah bawah gitu. Itu antara lain contohnya. Yes. Danantara, saya masuk ke Danantara itu disebutkan bagaimana mengelola aset 7 BUMN raksasa. Jadi Awal, bertahap Bank Mandiri, BMRI, Bank Rakyat, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom, terus Main ID. Ya. Nah itu di Pertanian. Itu pertambangan ya, Main ID ya kalau nggak salah ya. Konsolidasi ini. Oh iya. Oke. Sebenarnya kalau konsolidasi itu dilakukan dan itu menjadi keren. Cuman saya ngelihat kita tuh punya organisasi-organisasi di level bawah ya. Ada buruh, ada petani, ada nelayan gitu. Itu kok nggak diomongin ya Prof? Maksud saya, Pak Prabowo kan pernah jadi ketua HKTI juga. Justru, kalau Bill Center kan itu tuh. Betul. Atau itu karena dimulainya dengan yang duitnya dulu, konsolidasi uangnya. Memang. Baru programnya itu kan gimana tadi kalau kita minjam logika, katakanlah kita orang yang sedang memerintah ya, kan dananya terbatas APBN ini. Harus cicilan pokok dan bunga itu besar sekali. Itu defisit besar. Nah, makanya Danantara adalah salah satu solusi untuk menambal itu. Di samping tadi diplomasi pinjaman segala macam. Jadi kalau serius dan tidak bocor, maka itu harus jatuh kepada tadi. Kepada rakyat banyak, termasuk catering-catering itu untuk misalnya makan bergizi untuk anak-anak sekolah. Jangan jatuh ke catering korporasi besar. Nah, jadi di tingkat ininya, di tingkat konkretasinya ini harus dikontrol. Dan DPR bersuara dong bersama-sama dengan para cendekiawan untuk supaya meluruskan apa yang menjadi visi besar itu di tingkat implementasi. Jadi banyak implementasi yang harus diterjemahkan dari visi besar itu yang sebenarnya mulia gitu loh. Sebabnya tadi konsolidasinya kalau di atas di dananya, di revenue-nya, maka di tingkat bawahnya konsolidasi masyarakat, di asosiasi-asosiasi petani, nelayan, buruh dan macam-macam di masyarakat itu juga harus dilakukan ya. Dari situ biar bisa, sebab kalau ini terlalu kuat, dia juga representatif state, rakyat yang tidak diperkuat, dia nggak punya kontrol untuk melakukan check and balance. Plus tentu saja civil society ya supaya mengontrol. Gitu ya. Jadi intermediary-nya harus kuat, jangan jadi mediocre di situ. Betul. Jadi percuma nanti. Nanti sebab begini menurut saya, kita sekarang husnuzon, berpikir positif, mendukung, diberikan kesempatan. Jangan sampai ketika 100 hari atau paling lambat 6 bulan itu tidak terdeliver semua visi besar itu gitu. Wah, kita kecewa dong nanti. Pak Prabowo sudah merumuskan quick wins 100 hari dengan 7 program strategik kan. Betul. 3 diantaranya di kesehatan selain pendidikan. Itu mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ada 2 soal lagi yang muncul dan itu menjadi menarik. Sementara Pak Prabowo berlayar dengan visi-visi besar dan memainkan peran strategis dengan melakukan konsolidasi resources dan melakukan komunikasi dengan adidaya, kita punya wapres nih. Satu kan itu. Iya. Terus kedua, kita juga melihat ini bukan zakon kabinet tapi second kabinet. Iya. Jadi ada nih wapres nih ngapain? Pakai bikin pula lapor Mas Wapres gitu kan. Emang lu punya otoritas dan emang lu punya perangkat untuk menindaklanjuti itu. Jadi kita kemudian menjadi masalah dan kemudian juga sekarang berkembang di masyarakat. Pak Prabowo udah bener ngurusin itu. Jangan pula foto sama calon gubernur pilkada gitu loh. Itu gimana tuh ngeliat itu? Ya memang. Tapi kan ini sebenarnya kontradiksi-kontradiksi ini terjadi bukan karena pemerintahan baru. Tapi diciptakan oleh 10 tahun pemerintahan lama. Jadi siapapun yang jadi presiden, kalaupun bukan Prabowo, akan menghadapi hal ini. Dia harus berkompromi di awalnya. Ya, kompromi dalam arti kalau benar bahwa nantinya itu akan ada strategi exit. Nah,
Itu yang penting adalah brilliant exit strategy. Escape clause ya. Escape clause itu penting ya saya kira. Jadi kita tahu bahwa teman-teman udah banyak kecewa dengan kabinet super gemuk, dengan paradoks. Tapi bagaimanapun kalau menurut saya ini kan diciptakan oleh 10 tahun yang lalu gitu. Jadi bagaimanapun ekosistem ini kalaupun kolam ini harus dibersihkan ya kotor dulu memang. Yang akan dihadapi itu kotor ini kolam gitu kan. Jadi pembersihannya ya harus dengan visi yang benar tadi, visi benar dan besar, kemudian ada strategi untuk membersihkan itu dan konsisten. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Prabowo melihat 2 dari 16 itu yang hanya berhasil di program RPJMN itu, yang kemudian rakyat bisa mengatakan ini gua banget ini. Itu kira-kira karena Prof Didin ini adalah ahli ekonomi politik. Jadi kira-kira apa ya Prof Didin? Ya itu kan ada 4 besar kan dari 16 itu. Salah satunya kan indikator makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai itu, kemudian inflasi, devisa macam-macam itu didasarkan pada tahun dasar 2019. Yang kedua setelah makroekonomi kan kemudian kesejahteraan, rasio Gini, kemiskinan macam-macam. Yang ketiga pembangunan manusia, baru setelah itu ketahanan pangan dan energi. Nah, kalau yang biasanya yang paling nampak itu di pertumbuhan dengan stabilitas ekonomi makro. Memang itu harus dijaga ya, clear, dan ya mungkin dengan diplomasi global ini dalam rangka itu gitu ya. Tapi nanti harus kelihatan juga di perbaikan indikator kesejahteraan itu, yaitu misalnya nanti rasio Gini dengan misalnya swasembada pangan yang playernya rakyat banyak, petani dan sebagainya, swasembada energi juga dan lain sebagainya, itu kemudian pengurangan stunting itu harus mewujud kepada naiknya rasio Gini yang 0,38 itu katakanlah menjadi 0,36 gitu misalnya gitu. Memang itu sangat teknis, tapi katakanlah nanti para cendekiawan akan mengatakan, oh ini ternyata ada perbaikan tingkat bawah nih. Belum katanya juga kan salah satunya adalah memperbaiki skema subsidi yang jatuh ke rakyat. Nanti daya beli rakyat dong yang harus naik. Apakah itu dampak langsung dari katakan catering yang oleh rakyat, kemudian petani terlibat di dalam swasembada pangan, itu akan naik daya beli. Apalagi ditambah katakanlah bansos tapi yang tepat misalnya gitu. Nah itu daya beli naik. Nanti kan suka ada tuh laporan dari BPS. Oh sekarang daya beli naik nih dan tidak lagi deflasi misalnya, ya kan? Inflasi, tapi sebab inflasi kalau di bawah 3% tuh malah bagus. Kalau deflasi jelek, di atas 5% jelek kan gitu. Jadi kalau inflasinya sekitar 3% itu bagus. Artinya kegiatan pembangunan naik, tapi nanti diterjemahkan kepada naiknya daya beli rakyat. Itu yang saya kira nanti apalagi BPS bicara, para pengamat bicara, itu akan menciptakan optimisme bahwa ini gua banget gitu loh. Kata rakyat gitu. Oke. Makan bergizi itu program sosialis. Ya. Dan itu menjadi menarik karena kemudian kalau itu benar-benar dilaksanakan akan berasa itu. Betul. Tapi jangan makan bergizinya itu di SMK. Berapa kemarin? 37 ya? Di SMK berapa tuh Pak, yang tempat orang-orang kaya di situ, itu nggak benar tuh. Itu Pak Fufu Fafa masuk di situ katanya. Tuh. Jadi mestinya kan ditaruh di wilayah-wilayah memang ada stunting. Luar Jawa, Papua, Aceh dan lain sebagainya. Itu kan? Menurut saya juga
harus tepat itu ya Betul. ininya itu. Jangan terus bagi-bagi susu di tempat Iya. yang mereka tidak kekurangan susu karena sudah banyak susu dan sudah punya susu semua Betul. gitu. Plus bahwa produsen susu dalam negeri itu harus Nah, ini dia. prioritas. Jadi impor itu impor itu sebagai komplement. Yes. Kekurangannya habiskan itu produksi susu rakyat, susu nasional. Yes. Jangan sampai ini mafia impor nanti. Itu yang Pak bilang, Pak Prabowo menulis Indonesian Paradox bahwa terjadi begitu banyak paradoks Iya. gitu ya. Tapi sekarang kebijakan jadi paradoks. Iya, Impor susunya begitu banyak, yang di dalam nggak kesedot. Malahan nggak Itu kesedot. Itu kan paradoks banget. Itu. Nah, di situ peranan sebetulnya DPR ya, balance check and balances DPR, kemudian para pengamat, peneliti untuk menyampaikan ke ruang publik bahwa misalnya ini susu sekian loh dari dalam negeri ini, karena sudah ada catatannya sekarang yang harus dipenuhi impor itu sebenarnya hanya sekian. Jangan sampai mafia impor seperti mafia impor kemarin ini yang Tom Lembong gula ya. gula. Nah, ini mafia impor sapi jangan main gitu loh. Itu adalah Pak Prabowo harus senang dengan check and balances, baik itu dari DPR maupun dari civil society. Itu penting. Iya. Bukan hanya untuk demokrasi tapi untuk menyelamatkan program yang ekonomi untuk rakyat itu, people center development itu gitu. Ini Pak, saya lagi baca nih Pak Prof Didin. Itu ada quick wins-nya. Oke, makan siang bergizi 71 triliun. Itu yang paling gede itu. Nah, ada yang gede lagi sebenarnya di sini disebutkan membangun lumbung pangan nasional daerah. Ya. Dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian 80.000 hektar dan cetak sawah baru 150.000 hektar. Ya. Ini di sana nyetaknya udah 1 juta Pak. Kenapa di sini angkanya cuma 150.000 hektar? Iya. Terus yang kedua ada paradoks nih Pak. Aha. Kita nyetak sawah yang udah jadi di sini diambil sama developer Iya, juga. PK2. Iya. Jadi Pak Prabowo harus berani ya menyelamatkan sawah di Jawa yang sebenarnya tingkat kesuburannya paling subur di antara semua pulau. Itu Jawa. Selamatkan. Jangan ada PIK 2 itu. Dan kalaupun ada cetak sawah dengan lumbung pangan di Papua itu yang katanya 1 juta hektar, jangan sampai ini merusak lingkungan. Libatkanlah bukan hanya korporasi tapi juga rakyat, petani. Kalau perlu ada transmigrasi darurat. Petani-petani Jawa yang ahli itu libatkan di sana. Nanti melatih petani Papua yang perlu pelatihan dan jadi pelaksana dari lumbung pangan, dari cetak sawah baru di Papua gitu. Ini kan selama ini yang namanya food estate kan korporasi. Iya. Nah, itu hal seperti itu sebenarnya ya kalau sensitif dan memang itu baik, menurut saya gampang dilaksanakan, tinggal perintah kok. Gitu. Jadi maksud saya itu Pak, ada program-program yang bisa dilihat dan itu ada nilai wow-nya, ya, wow factor-nya, dan itu berasa, bukan hanya dalam pencitraan, itu memang dirasakan benar secara kualitatif itu. Ini saya sebut lagi satu program, ini keren sih sebenarnya, cuman ada pertanyaan, renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebler dan MCK sebanyak 22.000 sekolah, ada 20 T. Dan di sini Pak sebenarnya kita berpihak pada pembangunan. Tapi problem kita bukan pada pembangunan sekolah. Tapi pembangunan manusia. Iya. Sementara kita banyak guru yang honorer. Jadi maksud saya. Tapi menteri baru ini lumayan nih. Pak Mufti ya. Pak Mufti ini sudah mengatakan bahwa akan prioritas guru honorer itu untuk diangkat misalnya gitu. Kemudian dia sudah ngomong juga ini renovasi sekolah-sekolah yang rusak ini juga memang prioritas, tapi juga katakanlah harus seimbang ya antara sarana-prasarana dengan misalnya prioritas bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan tadi. Kualitas guru dan sistem kualitas pendidikan ya. Guru, kurikulum dan muridnya juga gitu. Dalam arti kritik selama ini bahwa murid sudah
terdegradasi oleh gadget dan lain sebagainya. Kemudian ya banyaklah dilaporkan para ahli pendidik bahwa menurunnya kualitas persekolahan kita. Jadi itu prioritas. Betul Pak. Jadi saya yang khawatir tuh 20% dari APBN itu keren gitu. Cuman begitu diperiksa bangun gedung. Bukan meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas gurunya dan sistem pendidikan itu sendiri. Jadi kita faktor pokoknya kagak ada tuh kalau cuma bangun gedung aja, jangan dibilang itu meningkatkan pendidikan gitu loh. Mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri Dikdasmen ini bahwa yang 20 triliun itu harus paralel. Betul. Ya, sarana prasarana, kurikulum, guru dan murid itu adalah target semua meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Jadi kalau melihat yang sekarang ini, apa yang mesti kita lakukan Pak sebagai masyarakat, kelompok yang ini terhadap kebijakan yang sedang diambil? Ya, jadi memang begini kalau menurut saya memang 3 bulan atau 6 bulan. Jadi kalau boleh saya katakan begini, kan ini kalau kita bilang ini air ini setengah penuh atau setengah kosong. Nah, banyak yang sekarang ini buru-buru menyimpulkan menjadi setengah kosong ini, yang menimbulkan pesimisme. Dosisnya jangan terlalu tinggi. Jadi harus makin diimbangi atau setidaknya diimbangi. Syukur lebih banyak yang bicara tentang setengah penuh. Jadi ini ada yang sudah diniati, dikerjakan, ada anggaran, ada menteri yang kredibel. Ya berikan solusi gitu loh. Jangan kemudian kalau bicara setengah kosong, wah ini kontradiksi luar biasa gitu. Jadi apa yang diharapkan dari pemerintah baru? Ini kan 10 tahun diisi oleh ekosistem yang buruk, kan harus diperbaiki. Tidak mudah membalikan lampu Aladin gitu. Jangan pendekatan lampu Aladin. Beri kesempatan bahwa yang sangat kritis ya 10% boleh lah. Jangan 50% atau 60%. Itu loh yang bicara ininya. Habislah kita. Nanti yang senang Fufu Fafa. Itu. Presidennya bingung. Nggak kerja kipas-kipas aja dia. Kipas aja gitu loh. Itu. Ada juga yang menarik gini Pak. Oke Pak Prabowo sekarang konsentrasi di isu-isu yang strategik itu. Tapi juga jangan bikin sebagian orang yang kontra mengatakan ngapain sih terus foto-foto dengan calon-calon pilkada. Ini kan dia kan jadi presiden Republik Indonesia. Ya, betul. Bukan jadi presiden karena afiliasi dengan kelompok partai politik tertentu. Betul. Ada sih boleh, cuman kan yang mau dilihat tuh ruhnya Pak, bukan sekedar peraturan-peraturan. Gimana itu Pak di Jawa Tengah foto-foto seperti itu? Kelihatannya gini kalau menurut saya, ini juga satu katakanlah political game ya. Kadang-kadang saat kena dia gitu kan. Tapi saya lihat ada beberapa koreksi. Baik dari pihak katakanlah orang-orang partainya mencoba mengklarifikasi. Juga terakhir saya lihat ada itu semacam Prabowo ketemu Cak Nun atau dengan siapa yang mencoba memperbaiki bahwa dia sekarang akan mendukung siapapun yang jadi di pilkada. Misalnya begitu, ada itu. Nah, jadi memang penting ini kritik masyarakat ini. Jadi karena ini kan, bayangkan Superman, seorang yang dengan segala keterbatasannya tidak gampang juga gitu loh, untuk bertindak 100% ideal sebagai seorang demokrat misalnya kan gitu. Pasti ini kena jebakan-jebakan. Nah, oleh karena itu kita yang ingin tetap bahwa di dalam rel untuk perbaikan, pembaharuan, katakanlah untuk demokrasi dan sebagainya. Tadi suara-suara yang setengah penuh ini harus makin dominan gitu. Kita kritik tapi beri solusi, bukan makin bikin pesimisme gitu. Iya. Artinya saya mau bilang begini, Pak Prabowo sudah 15 tahun
bertempur dan berjuang ingin jadi presiden. Jadi wapres dulu, setelah jadi presiden. 15 tahun tuh Pak. Iya betul. Jadi kalau hari ini dia ingin menunjukkan bahwa dia the real presiden, wajar nabrak-nabrak. Karena 15 tahun berjuang dan baru sekarang mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan ya. Jadi dengan begitu, tapi yang lebih penting 3 hal. Dia mau membuka diri bahwa ada banyak yang mesti diperbaiki. Dia mau mendengar karena sumber energi, kekuatan perubahan sosial dan daya sosial itu ada di masyarakat. Terus ketiga, dia sebagai nakhoda harus menetapkan haluan. Supaya kemudian rakyat melihat Pulau Harapan memang ada di sana gitu. Setuju saya. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Profesor Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.